untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema. Ini dia tanda-tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dapat 3 nih tanda-tandanya. Yang pertama itu adalah rasa gemetar pada tubuh dan rasa tenang pada kulit dan hati ketika kita mendengar Al-Quran. Masya Allah. Yang kedua itu adalah hati yang mampu mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadapnya. Dan yang ketiga tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Ahmad kan, yaitu hati yang selalu kembali bertobat kepada Allah. Nah yang keempat kira-kira apa? Siapin catatannya, tapi sebelumnya saya mau ngajakin lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Zikir adalah kegiatan ibadah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikir artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, menyebut dengan memuji nama Allah Ta'ala merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam Al-Quran. Salah satu adab zikir yang diajarkan ialah bersikap tenang ketika telah diam dalam zikirnya, khusyuk dan menghadirkan hatinya untuk menunggu waridud zikri. Ustaz Syam, apakah benar nih tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan selanjutnya ini harus dipaksakan karena tidak datang begitu saja, harus dibiasakan gitu. Saya jadi penasaran nih kira-kira apa sih? Mohon penjelasannya guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guru Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda keempat daripada hati yang selamat dan jauh daripada segala jenis kesusahan adalah hati yang memiliki kekhusyuan ketika berzikir, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ketahui apa itu khusyuk. Ya, apa itu khusyuk? Apa itu berzikir kepada Allah? Apakah dengan bergeraknya tubuh ini adalah salah satu daripada tanda kekhusyuan? Ternyata khusyuk itu artinya simpel. Kalau misalnya teman-teman mau mengambil arti yang simpel, khusyuk itu tunduk, takut, rileks. Rileks. Jadi masa ada orang rileks sampai iya ya, jadi khusyuk itu sebenarnya rileks gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan begini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah mengambil perumpamaan sebuah gunung yang tunduk khusyuk ya, khasyian, khusyuk yakni rileksnya gunung tersebut. Apa rileksnya gunung ini? Gunung itu seandainya Al-Quran itu turun kepada gunung tersebut, maka gunung ini akan rileks tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat air terjun atau mata air, Mikdad? Pernah dong. Keluar dari mana? Keluar dari batu gitu. Iya, keluar dari batu. Air itu bisa keluar daripada batu. Contoh orang yang khusyuk adalah kalau batu-batu gunung saja bisa mengeluarkan mata air, apalagi batu-batu yang ada di hati kita. Aduh. Itu kalau udah khusyuk bisa mengeluarkan air mata. Gunung bisa mengeluarkan air terjun karena khusyuk, hati bisa mengeluarkan air mata karena khusyuk. Jadi bukan karena bergeraknya, bukan karena ekspresinya, tapi ketika air mata ini sudah mulai menetes, bahwa hasanya hatinya itu sudah mulai khusyuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari atau menyalahkan orang-orang yang bergerak ketika berzikir, karena dikatakan gunung saja bisa bergerak gitu ya, karena mengingat Allah, tapi ternyata ada orang yang cukup tenang tapi dia khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, jangankan orang bergerak seperti tadi, kan bagaimana orang yang dianggap khusyuk dalam salatnya, yakni tidak boleh berada dalam gerakan 3 yang besar. Jadi kalau sudah ada gerakan besar yang 3 berarti dia membatalkan salatnya. Berarti orang khusyuk itu apakah bergerak atau tidak? Orang salat saja tanda yang khusyuk berarti tidak menambah-nambah gerakan. Maka subhanallah, berzikirlah seadanya, jangan sampai zikir ini membuat kita malah lupa diri. Masa ada orang yang rileks justru malah berdiri lalu mengacaukan. Apalagi saya pernah lihat video, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengkritisi, ada video orang berzikir bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga ada yang saking khusyuknya atau saking apanya gitu ya, lupa diri dia melepaskan hijabnya, naudzubillahi min dzalik, atau sambil bergoyang-goyang, dan ini sangat menyalahi daripada syariat Islam. Maka mengingat Allah, hati ini mengingat Allah, lisan ini yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan kondisi apapun, baik dia berdiri ataupun duduk ataupun bahkan sedang berbaring, maka ingatlah Allah dalam sisi manapun, dalam keadaan apapun. Ketika kita berdiri, maksudnya teman-teman lagi berjalan, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan pekerjaan dia mengingat Allah. Mau memulai dengan bismillah, selesai dia ucapkan alhamdulillah, maka itu mengingat Allah. Dalam keadaan duduk, boleh duduknya yakni di masjid ataupun duduk dalam sekedar main game, dalam sekedar mengerjakan tugas, dalam sekedar duduk sendirian, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu artinya rileks, bukan artinya berlebih-lebihan dalam gerakan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi kalau misalnya khusyuk itu tandanya kita kedalaman hatinya ya, bukan dari barometernya itu bukan dari lebih banyak gerakan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya udah khusyuk benar-benar bisa menitikan air mata ya. Orang yang seperti tadi. dihipnosis itu kan tidur seperti Relax, semakin dalam rileks gitu ya. Aduh, Masya Allah. Nah itu berarti tanda-tanda supaya hati kita itu selamat dan jauh dari kesusahan.